Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Gride. Sebelumnya, dalam kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Firina Aulia dengan NPM 003, Dini Arstanti dengan NPM 008, Via Aldina dengan NPM 020, Ali Akbar dengan NPM 029, dan Sofia Siva dengan NPM 039. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Gride HR. Gride HR sendiri didirikan oleh PT Indodev Niaga Internet pada tahun 1999. Solusi Sunfish HR Data On telah mendukung lebih dari 1,2 juta karyawan di lebih dari 2000 perusahaan di 35 negara. Gride sendiri saat ini berbasis di Singapura sebagai Publica Holding PT Ltd dan di Indonesia sebagai PT People Intelligence Indonesia. Aplikasi Human Resources atau HR Mobile Sunfish Go hari ini resmi mengubah nama atau mereknya menjadi Gride HR. Dan sejak perubahan tersebut, solusi itu dijanjikan akan lebih meningkatkan employee engagement setiap hari bagi para penggunanya. Jaminan itu diberikan oleh PT People Intelligence Indonesia atau PII selaku pengembang dari aplikasi Gride HR. Sebelumnya, aplikasi ini berada di bawah kendali Data On yaitu PT Indodev Niaga Internet. Gride HR adalah aplikasi mobile karyawan yang selain bisa berintegrasi dengan Sunfish HR, juga merupakan aplikasi mobile yang dapat berfungsi sendiri. Solusi ini dapat membantu perusahaan kecil hingga menengah tanpa memerlukan sistem manajemen sumber daya manusia atau HR sistem lainnya. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Gride HR. Gride HR menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu mengurus pengajian, perhitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Tutorial aplikasi Gride HR. Yang pertama, download aplikasi Gride HR melalui Play Store atau App Store. Ketik di halaman pencarian Gride HR, kemudian install atau download. Yang kedua, login aplikasi melalui username dan password yang dapat dilihat melalui email masing-masing staff yang didaftarkan oleh HR admin. Yang ketiga, menuju ke halaman utama, dan setelah itu selesai, kita sudah dapat memiliki akun Gride HR. Masing-masing langkah penggunaan fitur. Yang pertama, halaman utama. Karyawan wajib melakukan selfie foto pada saat absensi, check-in dan check-out agar detect face recognition untuk mencari profil karyawan yang dituju. Yang kedua, tampilan ikon dari fitur utama lainnya seperti feeds, fitur, beranda perusahaan, permintaan, dan melakukan tindakan menyetujui, menolak, atau merevisi pengajuan karyawan. Yang ketiga, profil karyawan. Untuk melihat atau mengubah data personal dan foto profil karyawan tergantung akses dari admin. Yang keempat, untuk melihat dan merubah data personal. Yang kelima, untuk mengirim data atau file melalui email untuk berinteraksi melalui nomor pribadi karyawan. Yang keenam, rekam kehadiran untuk melihat data kehadiran karyawan selama 7 hari terakhir berupa jam check-in, check-out, foto, lokasi, dan status kehadiran. Yang ketujuh, data kehadiran akan tersimpan sementara pada aplikasi Gride. Yang ke-8, cuti. Dalam mengajukan cuti, yaitu pilih beranda, klik fitur kehadiran. Yang ke-9, riwayat untuk melihat detail dan status pengajuan. Yang ke-10, kalender bisa digunakan untuk cek tanggal pengajuan, pilih jenis cuti, atur tanggal, alasan cuti, dan lampirkan file jika ada, ajukan klik permintaan baru. Yang ke-11, lembur. Cara mengajukan lembur yaitu pilih beranda, lalu klik fitur lembur. Yang ke-12, slip gaji. Cara melihat slip gaji, pilih beranda, klik fitur slip gaji, pilih slip gaji yang akan dilihat. Baik, untuk poin berikutnya yaitu slip gaji. Cara melihat slip gaji yaitu pilih beranda, klik fitur slip gaji, pilih slip gaji untuk melihat yang akan slip gaji yang akan dilihat. Yang berikutnya adalah rekam aktivitas. Cara penggunaannya adalah pilih fitur rekam aktivitas, klik rekam aktivitas, lalu pilih rekam aktivitas yang akan digunakan untuk merekam kegiatan karyawan di kantor.
untuk poin berikutnya yaitu untuk menambahkan aktivitas kondisi online, yaitu akan tergambar yang bisa diambil dari satu foto kegiatan. Klik icon kamera untuk menambahkan foto lainnya. Berikutnya adalah chat. Cara menggunakan fitur chat, klik panah untuk membuat grup atau chat personal antar karyawan, dan menggunakan fitur chat atau chat personal atau grup untuk menggunakan fitur chat tersebut. Yang berikutnya adalah feed. Cara menggunakan postingan yaitu klik feed pada kolom share, something, grade day untuk mengupdate status atau foto-foto, lalu klik kiri. Yang berikutnya adalah profil perusahaan. Klik perusahaan, maka tampilannya akan seperti pada gambar di bagian samping kanan. Untuk berikutnya adalah tim. Untuk melihat status kehadiran rekan satu tim, untuk level SPV atau manager, dapat melihat jam kehadiran anggota tim yaitu check in dan check out. Untuk tugas yang diberikan SPV atau manager, langsung saja klik pada poin tim untuk melihat detail tugas karyawan, dan karyawan juga mengubah statusnya sebagai status selesai jika tugas yang diberikan SPV atau manajer telah diselesaikan. Untuk yang berikutnya adalah permintaan status atau detail pengajuan. Untuk melihat suatu status dan detail, semua berbentuk pengajuan. Di kolom permintaan sebagai level staff, untuk melihat status dan detail semua bentuk pengajuan, misalnya pengajuan cuti, pengajuan lembur, koreksi kehadiran, dan sebagainya, maka akan diverifikasikan ke atas ke SPV atau manajer. Jikalau nanti misal diterima, akan ada konfirmasi diterima pada kolom tersebut. Untuk berikutnya adalah koreksi kehadiran. Cara mengajukan koreksi kehadiran adalah klik pada fitur kehadiran, pilih koreksi kehadiran, lalu pilih permintaan baru. Begitu. Untuk next fitur berikutnya adalah tentang bertugas. Cara mengajukan bertugas atau on duty, yaitu pilih fitur kehadiran, pilih bertugas, dan klik permintaan. Nanti bisa ditunggu beberapa saat, nanti akan muncul konfirmasi dari kolom tersebut diterima atau tidaknya permintaan bertugas. Gitu. Untuk berikutnya yaitu jadwal atau shift. Cara melihat jadwal kerja yaitu pilih fitur kehadiran, lalu Anda klik pilih jadwal shift. Nanti di situ kalian akan mengatur tanggal jadwal shift kalian. Untuk berikutnya yaitu klaim. Cara mengajukan klaim yaitu pilih fitur klik klaim dan klik tambah untuk membuat detail pengajuan dan cek saldo klaim kalian. Yang berikutnya adalah tugas dan saran. Cara membuat tugas dan saran yaitu kalian bisa pilih fitur tugas dan saran, lalu kalian pilih kolom tugas, maka akan muncul nanti tanda tambah. Nanti kalian klik saja untuk membuat suatu tugas dan saran. Namun fitur ini hanya bisa dilakukan oleh level SPV atau manajer. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu pengaturan. Kalian bisa klik langsung ke profil lalu pilih pengaturan. Kalian di sini bisa ganti kata sandi atau password kalian. Gunanya apa? Untuk memperaman akun kalian. Gitu. Yang terakhir yaitu poin bantuan. Kalian bisa klik profil lalu pilih bantuan. Laporkan masalah jika ada permasalahan yang terjadi di akun Anda saat Anda gunakan, atau ada kendala dalam Anda menggunakan aplikasi ini. Kalian bisa menghubungi
telepon karyawan dapat menjelaskan atau melaporkan kendala dengan menghubungi langsung customer service Great Day. Gitu. Untuk pusat bantuannya yaitu langsung menuju ke situs websitenya Great Day. Di situ ada kolom bantuan, kalian bisa hubungi nomor-nomor yang sudah tertera. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Grid HR. Kelebihan dari aplikasi ini antara lain yang pertama yakni fitur beragam yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan itu sendiri. Seperti saat pandemi kemarin, beberapa perusahaan yang menerapkan work from home atau kerja dari rumah menyeting atau mengatur aplikasi Grid HR untuk hanya menerima absensi bagi karyawan yang mengenakan masker atau dengan yang GPS-nya atau lokasinya terdeteksi karyawan tersebut yang berada di rumah atau di perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak memerlukan pengadaan perangkat khusus. Aplikasi Grid HR yang merupakan aplikasi berbasis mobile memungkinkan karyawan untuk dapat mengaksesnya dari segala jenis handphone atau smartphone tanpa memerlukan adanya spesifikasi khusus untuk dapat menginstal atau mengunduhnya. Yang ketiga, mudah diakses oleh karyawan. Akun pribadi karyawan yang terintegrasi dengan akun resmi perusahaan memungkinkan karyawan untuk dapat mengakses segala informasi terbaru dan memudahkan mereka untuk mendapat informasi mengenai kebijakan perusahaan. Kekurangan dari aplikasi ini yakni yang pertama, memerlukan kuota internet. Aplikasi semacam ini benar-benar membutuhkan jaringan yang stabil dan adanya kuota internet. Jika tidak ada kuota internet atau jaringan yang stabil, maka aplikasi ini tidak bisa berfungsi secara optimal. Yang kedua, memerlukan waktu cukup lama untuk dipelajari. Beberapa perusahaan yang telah memiliki karyawan yang sudah berumur tentunya tidak akan akrab dengan aplikasi-aplikasi terbaru atau teknologi-teknologi terbaru. Jadi, kemungkinan beliau-beliau yang sudah berumur akan memerlukan waktu cukup lama untuk mempelajari aplikasi ini. Untuk mencegah terjadinya kesalahan sistem, perusahaan harus mampu memanfaatkan adanya integrasi antara aplikasi Grid HR dengan Sunfish. Karena pada Sunfish tersedia corrective action di mana karyawan dapat mengoreksi kehadiran mereka masing-masing sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan absensi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Namun, aplikasi penunjang tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga dapat memberikan keuntungan dan kenyamanan bagi semua pihak. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.